Baik, Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti langsung aja kita praktek. Saya mau lihat kesulitan di mana masing-masing sampai tuntas kalau ada, atau satu orang yang bisa berhasil, berarti itu nanti itu akan menjadi contoh. Shalom. Ya Pak, teruskan Pak. Jadi nanti kalau ada yang sudah berhasil, paling tidak itu menjadi contoh untuk teman-teman yang lain kalau tidak memungkinkan waktu. Apa yang kami lakukan, boleh saya share screen Pak, supaya saya bisa. Oh ya, saya serahkan ke Bapak ya, silakan. Julius Sarepa. Sebentar Pak Julius. Ya baik. Sudah Pak, silakan Pak. Baik. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, untuk mengajukannya melalui permintaan kepada Telekom ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah ahli, yang kalau boleh tahu apakah kamu ke asisten? Berarti ini yang dipilih nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian saya menunjukkan yang sudah saya sendiri sudah mengajukan. Ini bisa dilihat di dashboard permintaan. Nah, di sini di layar ini pengajuan untuk lektor. Saya sudah masuk, ada 2 orang dari 8 orang itu sudah divalidkan. Ya, jadi ini sudah valid, tinggal menunggu hasil dari evaluator. Nah, teman-teman yang 6 orang itu masih di asesor ini dia tertunda. Ya, tertunda. Ini pengajuan ke lektor. Nah, kalau kita mau melihat seperti ada dokumen permintaannya sama dengan pengajuan di asisten ahli. Ya, dia minta unggah surat pernyataan melaksanakan tridharma, melaksanakan pendidikan, unggah surat pernyataan melaksanakan penelitian, unggah preview, unggah review karya ilmiah, yang book chapter, yang tadi di atas buku, yang kelima itu jurnal, keenam proceeding, ketujuh penelitian yang tidak dipublikasi. Baru nanti informasi tentang pendidikan S1, S2, itu ijazah yang dibutuhkan, alamat dan tempat, tahun. Nah, kalau dia masih asisten ahli tidak terlalu di ini, harus disiapkan juga SK dosen tetap. Ya, kemudian ada bukti mengajar, SK mengajar yang diminta. Kemudian bagi yang mengajukan ke lektor berarti dia harus kasih SK Jafung lama. Kalau dia asisten ahli, pengajuan asisten ahli nggak usah. Nah, kalau ada contohnya jurnal yang sudah dibuat, nah di sini kita nanti tulis judulnya, kita upload. Ya, kalau contohnya ada proceeding, kalau ada buku juga diupload. Baru kelengkapan pengabdian masyarakat itu yang diminta SK. Jadi nggak usah banyak-banyak yang ditampilkan di sini, sedikit aja. Hanya 1 SK, sama unsur penunjang juga hanya 1. Nanti kalau sudah, ada 2 cara, bisa bertahap, bisa juga langsung, tergantung nanti. Makanya 2 kali kita coba.
Nah, jadi Bapak Ibu, inilah hasil yang sudah kami buat. Dan ini tidak sulit sebenarnya. Ini tidak sulit. Yang penting kita sudah menyiapkan semua. Ada yang bunyi-bunyi. Iya. Suaranya dimatikan. Dari sana. Oke, silakan Pak. Baik. Yang penting kita sudah menyiapkan aja dokumennya. Contohnya, semoga Bapak Ibu sudah mengerjakan yang surat pernyataan pengabdian, pelaksanaan pendidikan ini. Ya, mulai dari pendidikan, penelitian, PKM, dan penunjang. Jadi itu nanti di mana di upload Pak Julius? Kalau ini yang XL itu. Nah, dia ini harus dibuat dalam PDF, Pak. Boleh ditolong kami, Pak. Jadi kan itu dalam bentuk XL. Kemudian Oke. Ini kan ini XL, saya coba tunjukin yang PDF-nya. PDF. Ada tadi di sampingnya kayaknya. Ada. Oke. Berarti isinya kan 3 Pak Julius. Pendidikan, penelitian, Pengabdian berarti masyarakat dan penunjang. Berarti ini satu-satu dia, kita PDF-kan. Oh. Ini satu semua. Maka ketika kita buat dalam PDF ada di situ, kita satukan semua, Pak. Oh, ini yang bukan ini Pak, bukan ini, sorry. Bentar ya. Ada yang satu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, udah. Ya, ini dia. Dia satu. Ini surat pernyataan melaksanakan pendidikan. Kemudian ini yang keduanya, surat pernyataan melaksanakan penelitian. Surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Baru surat pernyataan melaksanakan penunjang. Jadi dia satu semua, Pak. Satu, dibuat dalam PDF. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah diisi semua kah? Kalau sudah, kita tinggal belajar bagaimana mem-PDF-kan, menyatukan ini semua. Oh ya. Nah, sudah ya, sudah. Ada yang sudah, maksud saya. Iya. Yang ada ya. Ada Pak, seperti Pak Petrus. Pak Petrus sudah ya Pak Petrus? Belum Pak. Belum. Oh. Maksudnya lembaran XL-nya belum lengkap? Belum, baru proses Pak. Baru proses dilengkapi, kemarin sudah tak isi sebagian, tetapi kendalanya di mana? Belum dimintakan tanda tangan ke Pak Ayub. Ya, jadi belum dibuat. Oh ya. Ada. Oke, tidak apa-apa Pak Yulis, ada yang tekniknya aja. Oke, tekniknya nanti Bapak Ibu kalau mau itu kan harus di PDF-kan. Caranya adalah file, kemudian ekspor, kemudian PDF, ini diklik. Setelah itu option. Baru entry workbox, ini diklik.
baru diokekan, baru dikasih entah apa namanya dikasih. Karena sudah sempat saya buat nama, saya tambah 1 aja ya, baru publish. Oke. Nah, apakah kelihatan PDF-nya, Pak? Ya, kelihatan. Ya, inilah hasilnya. Jadi yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk PDF ada 4 item di Excel tadi, yaitu yang akan kita satukan semua. Dia satu ini semua. Jadi begitu nanti caranya, Bapak Ibu, caranya ini. Yang lain kesulitan membuat keterangan bukti di dalam Bitly? Iya. Apakah ada kesulitan atau bisa semua? Bagaimana Bapak Ibu? Coba sampaikan kesulitan Bapak Ibu supaya nanti supaya Pak Yulis bisa menolong kita. Mungkin itu dulu Pak, satu Bitly-nya, karena dari dalam itu kan perlu. Silakan Pak. Oke, baik. Yang pertama langkah-langkahnya Bapak Ibu, untuk mengerjakan ini memang butuh waktu ya dan ketelitian. Jadi yang pertama itu kita harus, kalau boleh kita siapkan dulu apa yang ingin kita tulis. Kita siapkan buktinya supaya kita tidak kewalahan. Kalau contohnya kita mau menulis nantinya pendidikan formal adalah sarjana teologi, berarti yang dibutuhkan di situ harus ada ijazah. Ada ijazah S1 dan ada ijazah S2. Nah, kalau kita sudah siapkan itu enak, tinggal kita tulis. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen itu dokumen itu dalam satu file. Ya, seperti saya punya ini ada dalam satu file, di mana mudah nanti ketika saya buka mudah untuk saya ambil atau saya lihat. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu siapkan semua dokumennya, buat dalam satu folder. Kemudian kalau boleh di dalam folder itu juga bisa dibagi-bagi lagi beberapa folder lainnya sesuai dengan yang kita ada. Mungkin ijazah, khusus ijazah S1, ijazah S2, jadwal-jadwal ujian, kalau ada piagam atau sertifikat satukan, seminar, SK mengajar, sejak tahun berapa SK mengajar, SK membimbing, SK pendampingan. Nah, ini semua dibuat foldernya supaya mudah. Kemudian kalau ada juga dalam folder, itu mudah bagi kita untuk memasukkan ke Google Drive. Ya, jadi harapannya adalah ketika Bapak Ibu mau mengisi yang ini, bagian pendidikan semua, terlebih dahulu siapkan dulu dokumen. Kalau sudah siap dokumen, baru Bapak Ibu mengisi sesuai dengan apa yang diminta di atas. Tanggal berapa, apa itu, ijazah kah? Nah, kalau yang lain seperti di pelaksanaan pendidikan itu secara otomatis. Ya, secara otomatis dia tinggal kita melihat berapa SKS. Berapa SKS Bapak Ibu. Jadi secara otomatis nanti nilainya akan terhitung. Oke. Nah, kalau sudah dibuat begitu Bapak Ibu, baru kita mencoba membuat Bitly. Nah, cara untuk membuat Bitly itu tunggu.
cara kita untuk membuat Bitly, terlebih dahulu kita semua file tadi kita masukkan ke Google Drive. Ya. Ke Google Drive. Jadi ada di dalam Google Drive semua. Ya. Nah, kalau dia sudah kita buat dalam satu folder tadi, semua dokumen itu, maka di Google Drive itu kita tinggal masukin melalui new ya, ini new. Kalau dia per file, kalau dia per folder upload. Contohnya seperti tadi, ya ini data pengusulan Javung Lektor, maka ini tinggal upload. Jadi semua data-data tadi yang sudah kita butuhkan, yang kita butuhkan di pengisian tadi, dia sudah ada di dalam. Tinggal kita upload, kita masukkan ke Google Drive. Maka seperti saya punya ini sudah ada di dalam ini semua. Ada isinya secara, ada yang satu-satu, ada yang per file lagi. Karena masing-masing ini nanti kita akan buat Bitly-nya. Linknya. Ya. Jadi itu cara untuk masuk ke Google Drive. Jadi kita harus punya Google Drive tadi Bapak Ibu. Ini Google Drive. Kemudian kita upload berkas kita. Ya, usahakan tadi satu folder semua. Jadi kalau sudah satu folder maka mudah bagi kita untuk mengupload ke dalam Google Drive. Oke. Baik. Setelah selesai kita upload Bapak Ibu, kita juga siapkan link Bitly. Ya, link Bitly. Link Bitly ya. Jadi cara buat link Bitly, bit.ly.com, Bitly. Membuat Bitly. Jadi membuat Bitly itu Bapak Ibu, kita mendaftar aja, ambil yang free dengan menggunakan email kita. Ya, dengan menggunakan email kita. Jadi entah email siapalah, email keluarga, yang penting melalui email. Ya, karena saya sudah mendaftarkan Bitly saya, jadi mudah, cepat dia. Nah, contohnya Bapak Ibu, contohnya ini contoh ya. Iya. Contohnya karena ini sudah terisi, saya akan buat hal yang baru. Contohnya contohnya tadi saya di sini sertifikat. Ini contoh ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau buat linknya. Saya mau buat linknya di sini, sertifikat ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba. Ini sertifikat. Saya tulis sertifikat ya. Kemudian saya mau buat linknya. Ya. Terus sertifikat apa yang ingin saya mau buka linknya? Ini sertifikat yang ada di jendela saya ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Yang Google Drive saya. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Ini yang sudah saya masukkan tadi ke Google Drive. Anggaplah ini. Masing-masing nanti kan di Google Drive Bapak Ibu ada jenis-jenis entah sertifikat kah, SK segala macam. Salah satunya ini sertifikat. Ya. Kemudian
saya klik satu kali sertifikat ini, kemudian saya klik kanan. Ya. Setelah saya klik, nggak kelihatan ya. Di Excel hanya tertulis sertifikat. Oke, udah masih di Excel ya? Ya. Baik. Oke, di Excel tadi sertifikat, sekarang saya mau ambil sertifikat itu ya. Ini sertifikat contohnya. Ini kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Oke. Ini satu sertifikat, ada sertifikat misi, sertifikat Turnitin. Anggaplah sertifikat misi ini tadi ya. Yang ingin saya buat linknya. Sekarang saya klik kanan. Setelah klik kanan ini get link. Bapak Ibu. Get link, klik. Nah, kalau sudah begini, kita cek di sini anyone with the link. Ada restricted atau anyone with the link. Maka kita pilih anyone with the link. Ya. Paling bawah nanti kita pilih. Kita centang ini. Nah, setelah itu kita copy link ini tadi. Ini klik copy ya. Setelah di copy Bapak Ibu, kita lihat bit.ly tadi. Apakah kelihatan bit.ly ini Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Kelihatan, baik. Kemudian ada di sini create. Ya. Kita klik create ini. Nah, di sini kita paste tadi yang kita copy. Oke. Setelah kita paste, nah ini karena sudah pernah ini, dia sudah langsung otomatis ini. Oke. Saya cari yang lain aja, yang belum. Nanti dia double. Saya coba upload satu yang baru. Bisa dinonaktifkan Pak. Oh. Di mute yang bising. Iya. Kedengaran. Bisa di mute. Kayaknya Pak Yuda. Oke, ini saya coba ya Bapak Ibu yang ini satu. Kemudian klik sekali aja sampai dia warna biru. Kemudian baru klik kanan, get link. Nah, seperti tadi langkah-langkahnya. Ini kan posisinya restrict. Kita harus pilih anyone with the link. Nah, setelah itu baru kita copy link. Copy link, baru kita buka bit.ly tadi. Kita pilih create. Kita paste di sini. Oke. Dia link has been edit. Nah, ini bisa kita edit lagi. Kita bisa edit. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi kita
sebenarnya itu sertifikat apa? Ya, tadi itu sertifikat waktu mengikuti seminar doktrinal kita. Nah, kita tinggalkan satu atau dua huruf, baru kita pilih. Yang jangan dihapus semua. Ya, baru doktrin Alkitab contohnya. Ya, supaya mempermudah sertifikat itu adalah doktrin Alkitab. Baru kita save, Bapak Ibu. Ya, link has been added di atas ini. Kalau sudah ada, inilah dia. Inilah linknya itu, Bapak Ibu, ini dia. Jadi ini kita copy. Nah, setelah di copy, barulah kita masukkan kembali ke bisa dikasih saya host, Pak, co-host. Nggak bisa saya share screen lagi. Halo, Pak. Sebentar, Pak. Halo. Tadi sudah. Iya, sebentar, Pak Yulis. Oh ya. Sudah, Pak. Bisa lagi host disable. Ah, sudah, Pak. Ini sekarang co-host Bapak aja. udah host. Udah. Sudah, oke. Oke. Baik. Ini sertifikat tadi saya mau tadi kan saya sudah copy bit.ly-nya karena sudah jadi. Sekarang saya copy di sini. Oke. Iya.